Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Bahkan bisa melihat perkara-perkara yang ajaib. Ketika kau berkuasa atas kami Tuhan, iblis dan segala sesuatu tidak berkuasa lagi atas kami. Ketika firman-Mu kau sampaikan, maka firman itu menjadi pelita bagi ikan itu, terang bagi jalan. Buat aku berhikmat ya Tuhan, dan lewat firman-Mu kau ajak kami berjalan bersama-Mu, dan kami tahu bersama-Mu kami lakukan perkara-perkara besar. Maka berfirmanlah pada kami Tuhan, kami siap ya Tuhan. Roh Kudus bebas kau bekerja. Ketika firman-Mu disampaikan, biar itu kami terima di hati kami, dan Roh-Mu bergerak, melakukan sesuatu, menyembuhkan, membebaskan, membangkitkan roh iman kami, bahkan membangkitkan tubuh kami yang lemah, menguatkan, menyegarkan, menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan. Yang siap boleh berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom. Siap menerima firman? Amin. Kita harus siapkan hati kita, roh kita, jiwa kita, pikiran kita, kemauan kita, bahkan tubuh kita untuk menerima firman. Haleluya. Karena yang baik itu adalah dimulai dari kita memperhatikan, kita melihat dengan fokus, kita mendengar dengan baik. Karena apa yang kita lihat dengar itu akan mempengaruhi hati kita. Dan kalau kita tidak memperhatikan, mendengar dengan tidak baik, itu membuat hati kita tidak baik. Karena yang tidak baik tidak pernah firman tumbuh berbuah dalam dia. Firman tidak akan pernah punya arti, tidak punya dampak kalau jatuh di tanah yang tidak baik. Maka pastikan hari ini kita memiliki hati seperti tanah yang baik. Maka perhatikan, fokus, dengarkan dengan baik, sehingga itu mempengaruhi hati kita, sehingga firman ditaburkan, kita terima, maka jatuhlah di tanah hati yang baik. Maka pasti akan tumbuh, kita akan mengalami pertumbuhan, percepatan,
sampai 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Itulah yang membuat banyak orang dengar firman tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi ada orang mendengar firman, mengalami sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, bahkan mengalami pertumbuhan yang luar biasa, sehingga hidupnya tidak sama lagi. Di dalam Yesus, ketika kita menerima firman di tanah hati yang baik, kita tidak pernah turun, tidak pernah merosot, kita akan naik, meningkat terus, semakin baik, semakin baik, semakin baik, sampai sungguh amat baik. Haleluya. Seperti itulah yang terjadi kalau firman masuk dalam hidup kita. Dan kalau firman masuk, maka Roh Kudus akan bekerja, Roh Kudus akan aktif. Jadi firman itu masuk tergantung bagaimana respon kita. Apakah kita memperhatikan dengan baik, melihat, fokus, mendengar dengan baik, maka itu akan mempengaruhi suasana hati kita baik atau tidak. Responilah firman dengan cara seperti itu. Haleluya. Itu firman masuk di hati kita. Firman itu hidup, seperti benih itu hidup. Dari tanah yang baik, maka oleh Roh Kudus, maka benih itu akan bekerja, sehingga apapun yang difirmankan dalam hidup kita itu akan jadi. Ketika firman itu terjadi dalam hidup kita, keadaan kita semakin baik, semakin baik, terus meningkat. Haleluya. Jadi tanpa firman dan Roh Kudus, maka tidak ada sesuatu yang terbaik yang terjadi. Kita hanya agamawi, rutinitas, lama-lama bosan, atau pura-pura baik karena kita membungkus dengan agamawi kita. Tuhan mau melakukan perubahan yang permanen. Perubahan yang permanen yang dikerjakan Tuhan itu bukan dari luar, bukan dibuat-buat, tapi dimulai dari dalam, di dalam hati kita, mempengaruhi, mengubah pikiran kita, mempengaruhi kehendak, bahkan perasaan kita, mengubah pikiran kita, sampai tindakan kita pun seperti apa yang di hati dan pikiran kita, sehingga hidup kita dipulihkan. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bagian dari hidup dalam Roh. Jadi ada orang Kristen hidup dalam Roh, ada juga orang Kristen hidup tidak di dalam Roh. Selalu ada dua jenis, ya. Ibarat orang kalau tidak ke kanan berarti ke kiri, ya. Misalnya ada tanya, di mana Pak jalan mau ke sana? Oh gini Pak, nanti Bapak terus nanti ke kanan, belok, terus nanti ke kiri, terus nanti ada tekongan lagi ke kanan. Selalu kanan atau kiri, kanan kiri ya. Gitu juga hidup ini, ya. Apakah kita hidup dalam Roh atau tidak hidup dalam Roh? Haleluya. Dan kalau kita hidup dalam Roh, maka kita akan mengalami hal ini. Makanya saya katakan tadi, ketika firman masuk, Roh Kudus bekerja, maka hidup kita tidak sama lagi. Kita akan berubah oleh firman yang dikerjakan Roh Kudus yang kita terima di tanah hati yang baik. Mari perhatikan Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat sampai ayat 3. Saya baca begini, saudara boleh catat, perhatikan. Dan nanti selanjutnya boleh saudara dengar ulang. Ini sedang direkam dan saya masukkan di YouTube, karena kalau saya simpan di handphone saya itu terlalu padat dan saya mau banyak orang diberkati karena firman itu dahsyat. Haleluya. Roma 8 ayat 1 sampai 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Seharusnya kita yang ada dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Penghukuman itu, saudaraku, adalah akibat kita salah, kita berbuat salah, kita atau dikatakan melanggar firman alias dosa.
Tapi di dalam Kristus, ketika kita hidup dalam Kristus, ketika kita percaya mengikuti Yesus, maka sejak itu seharusnya tidak ada lagi penghukuman. Yang namanya hukuman itu tidak enak. Anda melakukan kesalahan, melanggar pasal ini, KUHP ini, maka dijatuhkan hukuman 13 tahun penjara. Wah, enak itu. Dia harus menjalani 13 tahun. Dan kalau dia berbuat jahat lagi, tambah lagi, saudara. Tapi kalau orang dalam Kristus, seharusnya sejak hari itu tidak ada lagi hukuman bagi dia. Dan kita ini semua adalah biasa dan sering dan sudah banyak bersalah. Jadi natural manusia kita, wajarnya manusiawi kita adalah salah dosa. Makanya ada nyanyi, tangan, mata, mulut, kaki semua buat dosa semua. Tetapi Yesus datang. Dia menjadi Tuhan Juru Selamat. Ketika kita percaya mau hidup dalam Dia, Dia mau sejak hari itu kita tidak dihukum, tidak ada lagi penghukuman. Bagaimana hal itu terjadi? Itu terjadi kuncinya ayat 2. Kalau kita hidup dalam Yesus dan kita menikmati, tidak ada lagi hukuman atas kita. Yang ada adalah upah atau berkat. Ayat 2, roh, yaitu roh Allah, Roh Kudus yang memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Itulah sebabnya Yesus yang adalah firman, yang adalah Allah, menjadi manusia seperti kita punya daging, supaya semua hukuman ditimpakan kepada Yesus, dijatuhkan hukuman atas dagingnya, maka dia sampai menderita, mati di salib menggantikan kita. Jadi Yesus menggantikan posisi kita. Karena kalau kita dibiarkan sendirian walaupun sudah beragama, kita tidak akan bisa menyelamatkan diri. Kita tidak akan bisa lepas dari hukum dosa, hukum maut. Kita tidak akan bisa melakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Daging kita dia sanggup melakukan firman. Kenapa seperti itu? Karena daging kita atau hidup kita ada dikuasai oleh 3 hukum. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 3 ada 3 hukum yang bekerja. Dan hukum itu berkuasa. Yang pertama, saudara, di situ dikatakan, ada 4 hukum. Yang pertama di ayat 2 dikatakan roh yang memberi hidup. Coba munculkan dulu Roma 8 ayat 2, tetapi bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Indonesia hanya dikatakan roh yang memberi hidup. Tapi dalam bahasa Inggris diberitahu di sini ada bedanya. Bisa munculkan Roma 8 ayat 2, King James Version. Coba. Udah. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Jadi ada di situ for the law. Law itu hukum. Bahasa Indonesia hanya disebut roh yang memberi hidup. Tetapi di sini ada kata hukum. Jadi ada 4 hukum yang sedang bekerja di dalam kehidupan manusia. Satu hukum yang berasal dari Allah yang namanya hukum roh. Ini disebut law of the Spirit, hukum roh.
Lalu ada juga yang kedua, from the law of sin, hukum dosa, and death, hukum maut atau hukum kematian. Ada lagi di ayat yang ketiga disebut di sana, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, ada hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Jadi ada hukum Taurat. Jadi ada 4 hukum ya. Ada hukum roh, ada hukum dosa, ada hukum maut, ada hukum Taurat. Hukum itu sangat berkuasa. Bagi saudara yang sudah belajar di SMP atau SMA, ada kita pelajari hukum fisika, ada juga hukum undang-undang, hukum pidana dan sebagainya. Banyak hukum. Ya, ada hukum Archimedes misalnya. Kenapa bisa kalau batu dimasukkan ke air pasti tenggelam? Nah itu karena ada hukum Archimedes. Ada juga hukum gravitasi bumi. Kenapa kalau kita lemparkan benda ke atas jatuh ke bawah? Itu ada hukumnya. Ada kuasa hukum yang membuat itu terjadi, bukan kebetulan. Namanya hukum gravitasi atau hukum daya tarik bumi. Kenapa kok ada besi bisa terbang tidak jatuh ke bawah? Kok tadi batu dilemparkan pasti jatuh ke bawah? Karena ada hukum gravitasi bumi. Tapi kok ada bisa benda-benda nggak jatuh ke bumi, malah dia terbang? Nah, ada lagi hukum itu, hukum aerodinamika namanya. Itu yang membuat pesawat terbang itu. Jadi mereka bekerja dengan hukum. Jadi itulah hukum fisika. Ada hukum pidana, ada hukum. Jadi siapapun orang yang ada di hukum itu mesti takluk, mesti dikuasai hukum itu. Tidak bisa. Di Indonesia ada hukum, ya kan? Di Malaysia ada hukum. Misalnya di Malaysia kalau buang sampah ketahuan di penjara, didenda. Indonesia belum ada hukum itu. Makanya buang sampah sembarangan sampai mampet sungai semua ya. Nah, jadi akhirnya akibatnya banjir karena melanggar hukum kebersihan, ya kan? Kalau saudaraku di Singapura merokok di depan umum dihukum. Iya, dihukum. Nah, kalau di Indonesia nggak apa-apa. Di mobil ber-AC pun merokok nggak apa-apa karena belum ada hukum. Nah, saudaraku, di Malaysia kalau ditangkap dia kena pelanggaran narkoba, hukuman mati. Di Korea Utara kalau ada orang ketangkap korupsi dihukum mati. Di Indonesia enggak, hanya hukum 3 bulan, disobok sedikit jadi 2 bulan, ya. Terus kamarnya disulap menjadi hotel. Nah, itu. Kalau di Korea Utara ketangkap, atau di Cina ketangkap hukum mati langsung. Jadi beda. Dan berkuasa siapapun yang melakukannya, termasuk presidennya pun, kalau sudah melanggar hukum itu akan kena hukum. Demikianlah hebatnya hukum. Jadi kita dikelilingi oleh banyak hukum. Dari semua hukum ini, 4 hukum ini yang bekerja. Undang-undang, hukum fisika, tetapi semua ada di bawah 4 hukum ini. Ada hukum roh Allah, ada hukum dosa, ada hukum maut, ada hukum Taurat. Haleluya. Hukum Taurat ini itulah yang dipakai oleh apa itu? Hukum pidana dan sebagainya, perdata. Ya, itu kan dulu ciptaan dari Belanda. Belanda kan terinspirasi para tokoh-tokoh pencipta Belanda itu belajar hukum Taurat dari Alkitab. Ya, jadi ada itu hukumnya, ya kan? Misalnya hukum Taurat, kalau orang membunuh maka dia harus bayar dengan nyawanya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nah, itu hukum Taurat. Jadi kalau dilanggar ada hukumannya. Kalau tidak dilanggar tidak hukum, tidak dihukum. Nah, kita nggak mau kita melanggar tentunya, tetapi kita selalu melanggar. Nah, saudara, hukum itu sangat berkuasa
bahkan menghukum kita kalau sempat melanggar. Maka dikatakan di Indonesia, walaupun mungkin hanya sebagian itu hanya semboyan, hukum panglima tertinggi di negara ini katanya. Walaupun hanya semboyan, tapi sebenarnya iya. Siapapun di mata hukum sama semua, yang melanggar akan dihukum. Di mata Tuhan iya, di mata manusia memang hukum itu kadang-kadang bisa diberi, bisa juga gak adil, tapi hukum Allah pasti. Haleluya. Nah, kita belajar. Nanti terakhir saya akan sampaikan bagaimana hukum Allah, yaitu hukum Roh Kudus, hukum Roh bekerja. Tapi saya mau jelaskan dulu apa itu hukum dosa, ya kan? Hukum dosa ini adalah di mana orang kalau berbuat dosa maka mereka akan terpisah dari Allah. Mereka akan menerima akibatnya. Mereka akan ditarik jauh dari Tuhan. Mereka akan masuk seperti dalam gelap. Ketika orang berbuat dosa, maka saudara dia akan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua yang dari Allah hilang, termasuk kemuliaan Allah. Dulu kita diciptakan sangat mulia, segambar teladan peta teladan Allah. Artinya kita diciptakan seperti Tuhan. Kita diberikan sesuatu yang ada dalam diri Allah, ya kan? Tapi lewat dosa itu semua hilang. Jadi dosa ini dahsyat sekali, sehingga kalau dosa ini mau ditegakkan, maka akibat dosa Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Nah, saudara, saya ajak kita dulu lihat dan munculkan di monitor Yohanes pasal 8. Nah, hukum dosa bekerja seperti ini. Nah, kita ada sekarang dipengaruhi oleh hukum ini. Semua hukum yang ada, semua Archimedes, hukum fisika, hukum kimia, semua ada di bawah 4 hukum ini, ya. Nah, sekarang yang mana berkuasa? Hukum mana yang berkuasa, ya? Nah, hukum dosa berkuasa atas manusia kalau seperti ini. Mari perhatikan Yohanes pasal 8 ayat 30 berapa ini? Iya, ayat 34. Iya. Dikatakan begini. Yohanes 8:34, kata Yesus. Jadi Yesus yang berkata tentang hebatnya, luar biasanya pengaruh hukum dosa, ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba itu selalu lebih lemah, selalu ada di bawah kuasa. Kalau kayak Indonesia dulu, maka diperhamba atau dijajah, diperbudak. Indonesia dikuasai oleh Belanda 350 tahun. Jadi Belanda tuannya, makanya kita bilang tuan mener. Semua kita diperbudak, padahal Indonesia ini negara kita. Tapi karena sudah dikalahkan, lalu kita menjadi hamba, ya, di Indonesia negara. Jadi Belanda menguasai kita, maka kita dijadikan budak rodi. Mereka suruh kita membangun jalan, tapi bukan untuk kepentingan kita, ya. Kita disuruh juga dulu bertani dan semua disuruh kasih pajak, ya. Setuju tak setuju kita mesti dikasih. Kalau dilanggar maka hukumannya ada, penjara atau hukum mati. Karena Belanda berkuasa, jadi hukumnya yang berkuasa. Indonesia, yaitu bangsa Indonesia, tidak punya kekuatan hukum. Mereka tidak bisa menjalankan hukumnya karena mereka ada di bawah hukum Belanda dulu. Nah, begitulah ketika orang berbuat dosa atau melanggar firman, mereka ada di bawah kuasa hukum dosa. Mereka disebut hamba dosa. Tuannya adalah dosa. Dosa lebih berkuasa, mendominasi, menguasai, lebih kuat.
Selalu begitu. Dulu hamba tidak punya hak, hamba hanya mentaati tuannya. Ya, di dalam tahun 1900-an, 1800-an itu terkenal itu perhambaan di Afrika atau di Amerika. Zaman Yesus pun ada itu perhambaan. Justru kita dengar misalnya Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, lalu diperjualbelikan di kota, lalu dibeli yang orang yang suka sama dia dan dijadikan budak atau hamba. Jadi budak ini harus melakukan semua apa yang menyenangkan, apa yang diinginkan, diperintahkan oleh tuan ya, yang sudah memilikinya, dan dia diperlakukan sesuka hati tuannya. Kalau tidak, dia dibunuh, dia akan disiksa, dan itu tidak ada dianggap pelanggaran hukum. Kenapa? Seorang tuan yang membeli budak, dia berkuasa atas dia sepenuh. Mau dibunuhnya tidak ada masalah. Itulah hukum perhambaan pada zaman-zaman itu. Bahkan di perjanjian lama Yusuf dijual jadi hamba. Nah, seperti itulah kalau orang sudah posisinya hamba, yang berkuasa dalam hidupnya adalah tuannya. Bayangkan ngerinya kalau kita jadi hamba dosa. Kita tidak punya hak, apalagi melawan dosa, nggak bisa. Mana bisa hamba melawan tuannya? Makin melawan, ya makin susah dia. Tak dilawan pun susah, makin dilawan makin susah. Begitulah kalau sudah posisi jadi hamba. Siapakah hamba itu? Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ada hukum dosa yang harus ikuti terus. Kalau makin lawan makin dihukum, karena hukum itu berkuasa. Jadi itu sebabnya saudaraku, bagaimana mungkin kita bisa punya masa depan, kita bisa saudaraku mengalami kebahagiaan kalau kita di posisi ini. Nah, itulah kerjanya hukum dosa. Jadi kita diseret terus melakukan apa yang dosa ingin, apa yang diperintahkan oleh iblis, karena iblis dia adalah berkuasa, si pembuat dosa. Dia ada di dalam kegelapan ini, ya. Jadi kita harus melakukannya. Kalau makin melanggar, makin dihukumnya. Seperti itu, ya. Kalau orang sudah ada di bawah hukum dosa namanya. Jadi kita kehilangan semua yang baik yang dari Allah. Kita hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Dan semua orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, itulah, walaupun kita saudara mau melawan, mau bebas, tidak akan bisa. Maka saya ajak kita dulu memperhatikan ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging. Jadi daging tak berdaya, makanya nggak bisa melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat ini hukum Allah. 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan buat batu pahatan, harus beribadah, jangan menyebut nama Tuhan, sebagainya. Ada 10 hukum dan banyak lagi hukum yang lain. Kalau kita lakukan, ya kita nggak apa-apa, baiklah kita. Itu hukum Taurat. Tapi kalau kita langgar, kita akan dihukum. Ya, misalnya di dalam hukum Taurat itu dijelaskan tentang hormatilah ayah ibumu. Itu ada hukum Tauratnya. Kalau dilakukan, panjang umur, bahagia kau di bumi. Kalau dilanggar, siapa yang melawan atau menghina ibunya, dia akan dihukum mati. Jadi zaman dulu melawan orang tua dihukum mati. Nah, jangan berzina. Kalau berzina ada kalau dilanggar ada hukumnya. Misalnya hukumnya adalah orang Yahudi menegakkan hukum Taurat itu yang dikatakan Musa. Maka pernah perempuan yang ketangkap basah dibuktikan berzina, diseret dia di depan banyak orang. Kebetulan ada Yesus di sana. Lalu dia coba tanya, sebenarnya orang Palestina cari gara-gara untuk menjebak Yesus. Bawalah sama Yesus, guru, kau pengajar yang baik. Ini kami tangkap ini berzina menurut hukum Musa atau hukum Taurat. Orang ini harus dihukum mati. Caranya minimal orang harus mengambil 2 batu lalu melemparinya sampai mati.
Setelah mati tidak dikubur dengan baik, tapi diseret lalu dibuang mayatnya keluar kota atau keluar kampung. Menurut kau Yesus, bagaimana ini orang? Nah, hukum Taurat berlaku. Dia sudah melanggar. Ya, lalu Yesus tidak bilang begini, hukum Taurat tidak berlaku. Tapi dia berkata begini, baiklah, karena didesak, siapa yang tidak pernah berbuat dosa di antara kamu, baiklah dia lemparinya. Karena perkataan Yesus ini sangat kuat, sangat berkuasa, mereka nggak berani, saudara. Dan mereka satu-satu pergi, nggak ada yang melempar. Karena apa? Ternyata semua orang ini juga melanggar, hanya nggak ketahuan. Nggak ketahuan, ini ketahuan. Ya manusia kan suka gitu ya kan. Kalau orang lihatnya langsung, padahal dia banyak dosanya kan. Nah itulah manusia kan. Ketahuan. Lalu tinggallah Yesus dengan perempuan ini. Sebenarnya siapakah yang tidak berdosa? Ya Yesus. Artinya Yesus yang berhak menghukum ini. Benar, oleh hukum Taurat dia harus dihukum. Dan itu bukan ditiadakan. Ya, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang tidak sanggup melakukan hukum Allah, malah akan dihukum karena melanggar hukum Taurat. Yesus datang menyelamatkan. Ya Yesus bilang, aku juga tidak menghukum. Jangan buat lagi. Pulanglah. Haleluya. Jadi Yesus membebaskan. Untung ketemu dengan Yesus. Kalau enggak udah mati dia. Oleh orang-orang yang sok-sok menegakkan hukum, padahal sebenarnya dia pun harus dihukum karena ketahuan aja. Tapi walaupun manusia tidak ketahuan dia melanggar hukum, Tuhan pasti tahu. Haleluya. Makanya jangan kita pura-pura suci, pura-pura benar. Kalau nggak benar ya bertobat aja gitu. Tuhan nggak suka dengan orang yang pura-pura munafik ya. Bagus kita langsung datang kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, itulah makanya kalau datang pada Yesus tidak ada hukuman. Ketika Yesus kita terima dengan iman dalam hati kita, maka Roh Kudus akan datang. Kalau Yesus tidak ada dalam hidupmu, Roh Kudus tidak datang. Kenapa namanya Roh Suci, Roh Kudus? Mana mau dia tinggal di hati kita yang kotor ini, hidup kita yang kotor ini? Burung merpati itu lambang dari Roh Kudus selalu dipakai. Bukan merpati itu Roh Kudus lambangnya, ya kan? Nah, merpati itu nggak suka dia tinggal di kandang yang kotor, yang ribut, yang berisik. Makanya kalau saudara suka ribut, berisik, berkelahi, kotor, nggak mau dia. Makanya berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Jadi kita bisa melihat Tuhan dengan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang suci. Hati yang suci itu hati yang bersih. Bagaimana kita bersih hati sementara kita adalah orang-orang yang tidak mampu melakukan hukum Allah, hukum Taurat? Maka datanglah pada Yesus. Dan Yesuslah yang mengampuni, menyucikan. Bahkan Yesus yang memberi kita Roh Kudus. Oleh Yesus Roh Kudus akan diberikan. Dia bekerja dalam diri kita. Dan ketika firman kita terima, maka kita bukan melakukan dosa lagi, tapi kita melakukan firman. Haleluya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai firman. Mazmur 119 ayat 11 bilang, kusimpan janjimu dalam hatiku, yaitu firman Tuhan, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Jadi firman Tuhan yang kita terima di tanah yang hati yang baik, itu akan membersihkan kita, itu akan menyucikan kita, itu akan dipakai Roh Kudus untuk mengerjakan hidup kita untuk naik dan naik dan naik, bukan merosot. Nah, oke, lebih dalam lagi kita ke sana. Jadi saudara Bapak Ibu yang sekalian dikasih Tuhan, maka kalau tidak di dalam Yesus kita nggak bisa, karena tak berdaya oleh lagi. Nah, sekali lagi saya ajak kita melihat kenapa pada daging ini. Ya ini, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
Maka daging ini sudah payah hidup. Makanya kita disuruh tidak hidup menurut daging lagi. Mari perhatikan Roma pasal 8 lagi. Apa itu? Ayat Roma 7 ayat 21 sampai 23. Roma pasal 7 ayat 21 sampai 23. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku hendak berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kita anak Tuhan ini pinginnya hidup suci, pinginnya melakukan firman, pinginnya mentaati firman. Ada itu kalau kita sudah anak Tuhan, ya. Iya. Tetapi justru yang jahat ada. Apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, di dalam hatiku, aku suka akan hukum Allah, hukum Taurat, perintah Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, di mana? Katakan anggota-anggota tubuhku. Anggota tubuhku. Iya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain. Ada hukum lain di dalam anggota tubuhku ini yang bekerja. Apa itu? Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam apa? Jadi di dalam tubuh kita, anggota tubuh kita ini ada hukum dosa bekerja. Bilang, di dalam tubuhku ada hukum dosa bekerja. Makanya tubuh kita ini nggak sanggup mentaati hukum Taurat perintah Tuhan. Suruh berdoa, aduh tubuh kita ini nggak bisa ya. Suruh saat teduh, aduh tubuh kita ini nggak bisa. Padahal kita mau, udah kita setel jam kita, udah bunyi dia sampai setengah jam, tak bangun kita. Roh penurut, tapi tubuh lemah, daging lemah. Kenapa? Karena dalam tubuh kita ini bekerja apa? Hukum apa? Nah, makanya dilarang jangan hidup menurut daging atau keinginannya. Karena apa? Karena dia nggak mampu walaupun kita mau. Aku hari Sabtu mau 2 puasa. Nah, hukum dosa bekerja dalam tubuh kita. Akhirnya kita nggak mampu melakukannya. Hati sih mau, pikiran sih sudah berencana, tapi tubuh ini. Jadi selama hukum dosa masih bekerja dalam tubuh kita, maka tubuh kita ini menjadi masalah. Nah, nggak mungkin kalau bekerja dalam tangan kita, nggak mungkin kita potong tangan kita kan? Lidah kita suka bohong, nggak mungkin kita potong lidah kita. Harusnya memang iya. Kalau bersalah tanganmu, potong tanganmu. Lebih bagus kau tanpa tangan tapi masuk surga. Baguslah kita, kaki kita salah potong, tangan kita salah potong, mata kita salah cungkil, baguslah kita. Artinya matilah kita kalau hidup menurut daging. Lalu gimana solusinya? Nah, kita mau belajar hidup menurut Roh Kudus, Roh Allah. Haleluya. Jadi artinya kita ini selamat bukan karena hebatnya kita, karena sudah lakukan ini menurut kekuatan kita, tidak. Pertama-tama kita diselamatkan karena iman pada Yesus. Yesus menggantikan posisi kita. Posisi kita jadi benar, diampuni, disucikan, dilahirkan kembali seperti seorang yang tidak ada dosa. Itu namanya lahir kembali, lahir dari air dan roh, ya. Dan dosa kita diampuni, dan Yesus yang menanggung semuanya. Maka Yesus membebaskan kita. Tetapi bukan hanya pada waktu percaya terima Yesus kita dibebaskan, kita terus tidak mengalami hukuman lagi selama kita hidup dalam Yesus. Caranya biar Roh Kudus aktif bekerja dalam diri kita. Haleluya. Supaya aktif Roh Kudus bekerja dalam diri kita, pertama saudara harus siapkan hati yang baik, tanah hati yang baik. Caranya saudara harus datang, dengar baik, perhatikan, lihat, fokus dengan baik, sehingga hatimu siap menerima firman.
Begitu hatimu masuk dalam firman, Roh Allah yang sudah ada dalam dirimu saat kau menerima Yesus akan bekerja. Kalau dia bekerja, itulah Roma 8 ayat yang kedua. Kembali Roma 8 ayat 2. Kita akan bebas dari hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat. Saya bisa buat saudaraku benda tidak dikuasai hukum gravitasi. Caranya begini, saya ambil balon 10 biji, saya isi dia hidrogen, saya bikin tali, saya ikat batu, saya ginikan, naik dia ke atas. Nah, saya juga bisa buat kalau saya mau. Nah, ini masalah mau kalau orang percaya. Kalau orang percaya walaupun mau nggak bisa. Karena orang percaya Tuhan mau tidak ada hukuman bagi dia lagi. Dia bebas dari hukum dosa, dia bebas dari hukum maut, bebas hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum roh yang bekerja. Roh aktif bekerja. Caranya yang pertama, tulis. Caranya yang pertama, siapkan hatimu untuk menerima firman. Caranya, perhatikan, fokus, lihat, dengar dengan baik. Karena kalau kau melihat apa yang kau lihat dan dengar, itu mempengaruhi hatimu. Makanya ada istilah dari mata turun ke hati. Jadi apa yang kita lihat mempengaruhi hati kita. Kalau kita perhatikan, lihat, dengar yang jelek-jelek, itu akan membuat hati kita jadi jelek. Kalau saudara mau hatimu baik, menjadi tanah yang baik bagi firman, sebab kalau ada firman tertanam di tanah yang baik, itu akan membuat Roh Kudus aktif bekerja. Kalau Roh Kudus aktif bekerja, akibatnya kau merdeka dari ketiga hukum yang jelek-jelek itu yang gak mampu kita hidupi atau hidup di sana. Itu yang pertama. Dengarkan, perhatikan, lihat dengan cara yang baik, lalu firman itu akan masuk di tanah hati kita yang baik. Kalau firman sudah ada, Roh Allah yang di dalam diri kita sedang menunggu firman yang masuk di hati kita. Begitu masuk, maka iman kita timbul, berakar, bertumbuh, roh kita dibangun. Begitu firman masuk, firman itu akan menciptakan sesuatu untuk kita naik dan naik dan naik. Makanya di dalam Ulangan 28, kalau kau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan setia melakukannya, maka kau diangkat di atas segala bangsa. Hidup kita di atas rata-rata orang. Gak boleh sama kita dengan orang yang bukan hidup dalam Tuhan. Aku buat perbedaan kamu yang beribadah atau tidak. Haleluya. Kita di atas level rata-rata dalam segala hal. Kalau hukum roh ini bekerja, kalau hukum roh ini bekerja, firman itu akan bergerak untuk kita naik level. Kita akan mengalami upgrade. Artinya kita terus mengalami yang baru dan kita terus naik dan naik dan naik. Ulangan pasal 28 dibilang kau akan tetap naik, tidak pernah turun. Tetapi ada hukum lain, ya hukum roh paling tinggi. Kita akan dibebaskan. Ada hukum gravitasi, benda yang dilepaskan ke atas pasti jatuh ke bawah. Kenapa? Karena ada hukum daya tarik bumi, gravitasi. Itu sah, itu alamiah. Tetapi saya bisa buat itu tidak jatuh ke bawah. Saya bikin balon, saya isi hidrogen, saya ikat batu itu, saya lepaskan, naik dia ke atas. Demikian juga Yesus bisa buat kita tidak ada di bawah kuasa hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat. Karena ini hukum supranatural. Ini hukum semua mungkin bagi yang percaya. Maka dalam Yesus tidak ada hukuman lagi bagi kita. Tapi ini tidak bisa kita lakukan di luar Yesus. Untuk itulah Yesus datang supaya kita bisa hidup di dalam Dia dan tidak ada di bawah hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat tadi. Sudah jelas? Jadi kalau saudara udah putus asa, aduh, kau udah mau baik tapi jatuh terus, nah itu kau ada di bawah hukum, salah satu hukum itu. Tapi Pak,
Aku sebenarnya suka kali dengan firman khotbah itu. Waduh, enak kali menggugah hatiku. Maju aku ke depan, Pak, mau bertobat aku. Pulang itu jatuh lagi aku, Pak. Nah, itu hukum Taurat bekerja. Kenapa hukum Taurat tidak bisa kita kalahkan? Hukum dosa, hukum maut tidak bisa kita kalahkan? Karena hukum roh tidak berlaku, tidak bekerja dalam diri. Kalau tidak saya isi hidrogen ke balon itu, tidak akan bisa dia mengalahkan hukum gravitasi. Kalau tidak dipakai hukum aerodinamika, maka kaleng-kaleng itu, yaitu pesawat terbang, akan bisa terbang. Itu ada hukumnya. Haleluya. Kalau saudara nggak pakai hukum roh bekerja dalam dirimu, sudah pasti 3 hukum ini berkuasa atas dirimu. Hukum apa itu? Dosa. Apa lagi? Apa lagi? Walaupun kau ingin, aku ingin Pak hidup suci, aku ingin taat Tuhan, aku ingin Tuhan firman-Mu sudah datang mau nempel aku. Kau nggak bisa. Karena apa? Dagingmu. Daging ini masih ada di bawah pengaruh hukum dosa. Tak mampu, walaupun pikiran kita bilang, kemauan kita bilang, aku mau melakukan firman, aku mau layani sungguh-sungguh. Tapi kita putus asa, ternyata sebaliknya. Itu makanya dibilang di sini oleh Paulus, waktu hukum dosa ini bekerja dalam dirinya, dia bilang begini di dalam Roma pasal 7 ayat 25. Ayat 24 mulai, ya. Perhatikan, Roma pasal 7 ayat 24 sampai 26. Ya, ayat 24, Roma 7. Aku manusia celaka. Siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Karena bekerja hukum dosa. Hukum dosa itu menarik jauh dari Tuhan, memisahkan kita, nggak bisa datang sama Tuhan, membawa kita merosot sampai nanti masuk neraka dan dihukum. Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus yang menyelamatkan kita dari hukum itu. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Aku mau mentaati firman. Aku mau bertobat, aku mau sungguh-sungguh, aku mau melayani Tuhan. Kita pikir itu di jiwa kita ada. Pikiran kita berkata iya. Karena kita sudah anak Tuhan. Tapi dikatakan dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Makanya kita disuruh jangan hidup menurut daging, hiduplah menurut roh. Aktifkanlah roh Allah dalam dirimu. Buatlah roh Allah bekerja. Kalau dia bekerja, apa yang terjadi? Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun diam di dalam kamu, bekerja dalam kamu. Kuasa itu berasal dari bahasa Yunani, katanya dunamo. Dunamos itu 3 arti: dinamik, dinamo. Ya, dinamika artinya dinamik, itu artinya saudaraku kuasa yang menghancurkan, meledakkan. Kalau dinamo, kuasa yang bergerak, yang membangkitkan tenaga, kuasa, kekuatan, terus sumber daya, sumber kekuatan. Ya kayak genset itu ada dinamonya. Begitu bergerak bisa dia menghidupkan kipas, lampu, semua. Jadi ada kekuatan yang terus mengalir, bekerja. Ya, ada juga disebut dinamika. Hidup kita dinamis, kreatif, aktif, inovatif. Pokoknya hidup kita selalu semakin harmonis, semakin indah terus mengalami hal-hal yang baru, dinamis namanya. Ya, tidak pasif dia. Gitu. Ada sesuatu yang terus dibaharui. Gitu. Ada progres, ada peningkatan. Gak di situ-situ aja. Ada hal-hal yang baru, itu namanya anak Tuhan yang memiliki kuasa dinamis. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi ketika roh itu bekerja, hidup kita tidak di bawah kuasa hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat, tapi hukum roh.
Hukum roh itu membawa kehidupan dan damai sejahtera. Saya sudah khotbahkan apa artinya damai sejahtera. Dalam luarnya bagus. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti itulah kalau Roh Allah bekerja. Nah, dan kita bisa hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kesucian. Jadi gini, ketika Roh Allah bekerja, kita sudah dibebaskan dari hukum itu, tetapi firman yang kita lakukan membawa kita terus naik, terus bertambah, terus bertumbuh, sampai berbuah, terus semakin indah, semakin indah. Hari pertama Tuhan menciptakan langit bumi. Hari kedua dilihatnya baik, dilihatnya baik. Hari ke-5 dia ciptakan, dia lihat baik. Hari ke-6 diciptakannya manusia, sungguh amat baik. Hidup kita seperti itu. Begitu firman bekerja, hidup kita baik. Firman bekerja terjadi, menciptakan hidup kita, membentuk hidup kita baik. Firman lagi kita terima, hidup kita baik. Firman kita terima terus baik, terus kita terima baik sampai sungguh amat baik. Makanya kita punya masa depan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan celaka, hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Tapi kalau kita nggak lepas bebas dari hukum dosa, hukum maut, walaupun saudara berusaha, saudara nggak akan bisa, saudara stres sendiri. Banyak orang berusaha dia mau jadi baik, berusaha dia mau melakukan firman, nggak bisa jatuh, akhirnya dia menyerah mata sebelah dan nggak bisa lagi. Mungkin bukan kehendak Tuhan aku masuk surga, mulai bermungkin-mungkin dia kan? Mungkin bukan panggilan Tuhan aku melayani. Mungkin aku belum waktunya bertobat. Mungkin aku bukan jadi orang Kristen. Mungkin aku tidak ditakdirkan masuk surga. Mungkin semua mulai tidak jelas, saudara. Tapi kalau dalam Tuhan semuanya jelas. Haleluya. Semuanya kita lihat semuanya pasti, karena orang yang suci hatinya bisa melihat. Katakan, suci hatiku, aku bisa melihat yang tidak dilihat manusia biasa. Aku melihat lewat hatiku, hati yang suci. Iya. Makanya Matius 5 ayat 8 Tuhan bilang, berbahagialah orang yang suci hati. Karena apa? Karena mereka akan melihat. Kalau kita melihat masa depan kita, bahwa kita nanti akan seperti ini. Contoh secara jasmani, nanti usia 25 kita punya rumah 4 biji 2,5 tingkat. Nanti umur 30 tahun kita sudah punya mobil Fortuner. Umur 28 tahun kita sudah punya istri yang cantik sekali, kan gitu. Anak muda bisa, kan? Kan dia semangat, kan? Dia bisa lihat itu. Haleluya. Nah, kita kalau sudah hidup dalam Tuhan, hati kita disucikan karena kita sudah bebas dari hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat. Kita hanya hidup dalam hukum Allah yang membawa kita bisa hidup suci. Kalau sudah suci, hati kita jadi tulus. Kalau suci, hati kita jadi jujur. Kalau kita suci, kita mampu suka damai. Tapi kalau nggak suci, nggak ada tulus itu, nggak ada jujur itu. Kesucian itu membuahkan, mengakibatkan hati kita tulus suci. Orang yang suci hatinya membuat dia jadi jujur. Mana mungkin orang berdosa bisa jujur? Jujurlah katanya. Padahal dia berdosa tadi itu. Pura-pura jujur ya, munafiklah namanya. Tapi kalau orang suci, mudah dia hatinya jujur. Kalau orang suci, mudah dia hatinya apa? Polos, tulus. Kalau hatinya enggak bersih, enggak suci, enggak bisa itu. Nah kalau sudah hati kita tulus, kita jujur karena hati suci tadi, pikiran kita pun damai sejahtera, walaupun banyak masalah. Ya hebatnya kalau kita melihat hukum roh, hidup bergerak dalam roh, kita bisa melihat di balik masalah itu ada berkat yang luar biasa. Dan oleh roh itu memberitahu kita bagaimana caranya menang lebih dari kemenangan. Jadi bukan aku, tapi Kristus dalam aku. Maka tinggallah dalam aku dalam kamu. Kamu pasti buah banyak. Jadi di luar Yesus nggak ada orang bisa selamat, nggak bisa berubah.
nggak bisa mengalahkan hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan udah tahu firman pun ingin melakukannya, nggak bisa. Makanya ahli-ahli Taurat itu nggak bisa melakukan firman, tapi pura-pura kudus mereka. Lalu Yesus bongkar, hei orang Farisi ahli Taurat, pakai jubah ini kan sekarang banyak orang kan pakaian apa agak maui gitu, padahal hatinya jorok semua kan. Nah, ada saya lihat saudaraku di YouTube, ada orang anak muda, jadi suka melanggar peraturan, harusnya ke sana, tapi orang ini ke sini, padahal arah ini apa namanya, jalan satu arah. Kebetulan temannya sudah ada mati 2 orang di situ gara-gara tabrakan di situ. Jadi dia pun agak radikal sedikit, dia pergi di situ menjaga. Jadi orang-orang yang dari sana, ke sana Pak, ke sana Pak. Nggak boleh dari sini, harus ke sana. Karena kalau ke sana harus mutar agak jauh gitu. Kalau sini mungkin agak pintas. Manusia kan suka yang pintas-pintas kan. Wah, ada yang melawan. Nah, dan tiba-tiba lewatlah ada orang berpakaian agamawi, putih. Wah, pokoknya nampaknya alim, suci baik orangnya. Tapi melanggar. Oh Pak, maaf Pak, nggak boleh ke sana. Wah, sampai cakap-cakap kotor dimaki-maki saudara. Yang itu. Nah, itulah orang-orang yang belum bebas dari hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat tadi. Jadi orang Farisi seperti itu. You hafal. Nampaknya dia puasa tiap minggu. Wah, pokoknya agamawinya, peraturan gerejanya ditaatinya sebaik-baiknya gitu ya. Ada saudaraku baca kitab Taurat terus sampai hafal. Apalagi orang Farisi itu hafal betul kitab Taurat itu kan. Nah, tapi Yesus bilang, hei, kamu gak bisa selamat dengan cara seperti itu. Bertobatlah katanya. Kamu seperti kuburan, di luar cat putih bersih, di dalam penuh dengan kebusukan. Ya, Tuhan tidak mau kita di luar nampaknya. Itulah agama. Tuhan mau perubahan yang permanen dari dalam. Haleluya. Makanya kita buka hati kita sama Tuhan, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa menggantikan hukuman atas kita, hanya Yesus yang bisa. Orang tua kita pun nggak bisa, tapi Yesus bisa. Dengan cara Dia yang menanggung semuanya. Karena di dalam Yesus Dia mau kita bebas, tidak ada hukuman. Dan setelah kita diampuni, diselamatkan, Dia mau kita mengaktifkan roh Allah yang di dalam diri kita ketika kita menerima Yesus dalam hati kita. Ketika aktif, maka kita bebas dari hukum dosa, hukum maut. Sebaliknya kita akan mudah melakukan firman. Jadi kenapa bisa terjadi ini? 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 munculkan. Saya akan akhiri sebentar ya, supaya kita jangan terlalu padat kali. Ini dulu kita lakukan ya. Haleluya. Kalau sudah mengerti ini, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hampir tahu ya. Roma apa tadi saya bilang? Yohanes berapa tadi? 1 Yohanes 5 ayat 3. Emang? Iya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Saudara mengasihi Tuhan? Ya. Udahlah, sampai nangis kita waktu perjamuan kudus kan. Inilah saudara. Wah, sebenarnya aku mau mengasihimu, tapi aku belum mentaatimu. Harusnya kalau mengasihi Tuhan mentaati, bukan perintahnya. Kalau perintahnya aja mana yang kita suka kita lakukan kan? Perintah. Tapi ini perintah. Maksudnya semua perintahnya, oke? Yang suka atau enggak suka. Iya, oke. Nah, terus dikatakan, kita baca seterusnya. Ulang lagi. 1, 2, ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Terus perintah-perintahnya itu, tapi kita bilang perintahnya itu sangat berat. Mana yang betul? Yang kamu bilang atau yang Tuhan bilang? Kenyataannya kamu melakukan perintah-perintahnya tidak berat, atau melakukan perintahnya sangat berat sampai tak bisa melakukan, Pak. Aku udah berusaha tapi aku gagal, Pak.
Berarti ada hukum roh, hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat bekerja. Dagingmu masih berlaku hukum dosa. Nah, izinkanlah roh Allah bekerja, kau akan dimerdekakan hukum roh. Hukum roh itu akan memerdekakanmu dari hukum dosa, hukum maut. Kalau kau sudah merdeka, kau tidak bilang lagi perintah Tuhan berat, tapi kau akan bilang perintah-perintahnya tidak berat, akan mudah melakukan. Aku suka melakukannya. Yang kesukaanku ialah Taurat Tuhan, sampai merenungkan siang malam. Lalu firman itu bergerak bersama Roh Kudus. Maka aku tumbuh seperti pohon di tepi aliran air. Maka aku berbuah lebat. Daunku tidak layu walaupun panas terik. Apa saja yang aku perbuat, karena tidak ada yang bisa menghalangi itu lagi. Semuanya mungkin bagiku yang percaya, karena rohnya di dalamku bekerja, membuat aku luar biasa, membuat aku mengalami hal-hal supranatural, hal-hal yang mustahil bagi manusia, tapi bagiku yang percaya semuanya mungkin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya kata Tuhan. Kenapa? Bukan karena gagah perkasa, karena firman dan roh bekerja dalam diriku. Maka aku harus perhatikan, lihat, dengar baik firman, supaya itu membuat hatiku siap menerima firman seperti tanah yang baik. Begitu masuk, maka firman yang hidup itu membangkitkan, membuat imanku bangkit. Bahkan firman itu akan dipakai oleh Roh Kudus untuk menciptakan. Pada mulanya Allah, lalu Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Begitu Tuhan berfirman, barulah jadi. Haleluya. Roh Allah sudah ada, tapi masih melayang-layang. Belum ada yang bisa dilakukan. Begitu firman masuk ke dalam hatimu, maka Roh Allah itu bekerja, maka terjadilah. Hidupmu dibaharui, hidupmu menang, hidupmu bebas, hidupmu naik, hidupmu sehat. Bahkan tubuhmu dilepaskan dari hukum dosa, sehingga engkau tidak berkata lagi, tidak berdaya oleh daging, tidak, tapi oleh rohnya. Tubuhmu yang tak berdaya, tubuhmu yang lemah, tubuhmu yang mati sekalipun dibangkitkan oleh kuasanya, sehingga kau berkata, yang kesukaanku adalah Taurat Tuhan. Inilah yang menyebabkan kita bisa melakukan firman. Makanya tanpa Yesus tidak mungkin orang selamat. Tanpa firman dan Roh Kudus bekerja, tak bisa kita lepas dari hukum dosa, hukum maut, hukum maut itu apa? Akibat dosa. Orang berdosa akan jauh dari Tuhan. Orang berdosa tidak akan menerima damai sejahtera. Orang berdosa akan kena kutuk. Ulangan pasal 28 ayat 15 dan seterusnya. Orang berdosa tidak akan bisa melihat Tuhan, tidak akan layak datang kepada Tuhan. Ya, maut akibat dosa, itulah maut. Apa itu? Kita sudah dengar, ada orang sakit menderita karena dosa dan kesalahan. Tapi sebaliknya, hukum roh membuat kita hidup dan bangkit. Tubuh kita Tuhan disegarkan, disembuhkan. Maka nanti akan saya khotbah, saya sudah dapat kuncinya. Bagaimana kita hidup sehat sampai mati. Tapi bukan sekarang. Nanti akan saya sampaikan. Karena ini ada hubungan nanti ini terus ke depan. Kesehatan itu penting. Kalau tubuh kita sehat, kita gampang membangun rohani kita. Tubuh kita sakit payah. Ya. Bagaimana kau boleh menerima firman dengan mantap kalau tubuhmu sudah lemah, diinfus pula pakai oksigen pula, nggak bisa ini. Maka Tuhan bilang rawat tubuhmu supaya tubuhmu nanti bisa dipakai Tuhan. Haleluya. Saudara siap? Aktifkanlah roh Allah. Caranya dengar firman. Siapkan hatimu terima firman. Begitu firman ada, roh Allah akan bergerak. Kalau roh Allah bergerak, hukum roh akan bekerja. Kalau hukum roh bekerja, kau bebas merdeka dari hukum dosa, hukum maut dan hukum Taurat. Hukum maut tidak berkuasa. Salah satu hukum maut itu sakit, penyakit, kelemahan, kegagalan, kehancuran. Itu hukum. Nah, hukum Taurat kalau kau langgar, kau pasti dihukum. Nah, kalau kita lakukan, kita diberkati. Nah, bagaimana melakukannya? Aku tak mampu oleh dagingku ini. Itu sebabnya Yesus datang membebaskan kita, memberikan kita hidup dalam hukum roh. Sudah jelas? Inilah hafurtakan dalam minggu ini. Sampai kita terapkan, sampai jumpa minggu depan. Kita naik lagi, naik level lagi.
Karena ini udah hari kiamat. Ya. Ya, hanya orang yang siap boleh masuk surga. Haleluya. Mari kita berdoa.